Halo, 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 kaum yang suka rebahan sambil membaca manga, manhwa, dan apalah itu. Dengan saya, Meo akan membawakan salah satu manhwa yang lucu dan bikin ngakak. Sebelum itu, saya sarankan untuk Anda sekalian untuk membacanya sendiri. Dan untuk Anda yang tidak suka membaca sendiri, boleh lanjut nonton video saya ini. Oke? Cerita diawali dengan duduknya sang Raja Iblis, Kratos, di singgasananya. Sebenarnya tubuh Raja Iblis ini telah dirasuki oleh seorang mahasiswa yang bernama Kim Jang-jeol. Ya gitulah pokoknya. Ada seseorang yang datang dan memanggilnya. Ternyata dia adalah ajudan Raja Iblis yang bernama Zip Hairos. Dia datang untuk memberitahu bahwa pasukan perang telah siap diberangkatkan. Raja Iblis mempunyai 4 jenderal besar, yaitu Asurat, kita singkat Bang Asu. Yang kedua, Cirsi, kita panggil Mbak Ci. Yang ketiga, Hartok, kita panggil Om Hart. Yang keempat, Bahal, kita panggil Bang Bahal. Raja Iblis berdiri di tengah keramaian pasukan perang. Dia pun berteriak, "Dengarkan aku, pasukan perang." Suasana pun jadi hening. Raja Iblis lanjut berbicara. "Mulai detik ini perang akan ditunda dan kita akan mulai berkebun." Sulit dipercaya. Para pasukan perang pun mengelek. 999 plus. Mereka mencoba memahami, menelah, mengunyah makna dari kata-kata Raja Iblis. Dengan serentak mereka bicara, "Ngotak dikit jir." Raja Iblis alias Kim ketakutan melihat muka para 4 jenderal besar. Cuman karena dia Raja Iblis, jadi ekspresi mukanya itu loh malah bikin nyali 4 jenderal besar ciut karena mukanya itu. Kenapa Kim memilih berkebun daripada berperang? Karena kalau sampai berperang, MC kita akan mati sama orang ini. Baju apa itu bang? Kim adalah seorang mahasiswa pintar dan berprestasi di jurusan pertanian. Ia bercita-cita menjadi petani sawit kaya raya. Namun karena Kim pintar dan berprestasi, dia pun menjadi budak tugas para dosen yang kurang bertanggung jawab. Dia pun dihisap, disedot hingga kering. Di sela banyak masalah hidup, Kim menghabiskan waktu bermain game dengan tingkat kesulitan tinggi. Lihat mukanya, sangat menikmati sekali bermain game itu. Kim melakukan persiapan untuk lanjut ke episode ke-20. Setelah dia rasa persiapannya sudah matang, dia pun menekan tombol sticknya. Tiba-tiba muncul cahaya biru di layar TV-nya. Kim kaget dan tanpa sempat mengucap satu kata pun, jiwanya tersedot ke dalam TV. Masuk ke isekai melalui TV jir. Jiwa Kim dibawa menuju tower kehidupan. Di sana Kim akan dimasukkan ke dalam tubuh karakternya. Tapi setelah Kim melihatnya dari dekat, dia jadi nggak pengen masuk ke dalam tubuh itu. Jiwa Kim pun berbelok ke arah tubuh Raja Iblis. Dan yap, kembali ke masa sekarang, Kim menyesali perkataannya itu. Di saat Zip sedang berjalan santai, ia mendengar suara dari salah satu ruangan. Ternyata itu adalah para jenderal besar yang sedang berdiskusi untuk menghabisi Raja Iblis. Dikarenakan mereka merasa Raja Iblis sekarang sangat lemah. Zip pun melaporkan semua itu kepada Kim. Kim menangis karena di kehidupan di masa lalu maupun sekarang dia selalu mendapatkan masalah. Daripada dia terus merasa sedih, Kim pun bangkit untuk memulai berkebun. Dikarenakan tanah di sana sangat tandus,
Kim pun mulai mencicipi, mengunyah, menikmati tanah itu. Zip pun merasa terheran-heran dengan kelakuan Raja Iblis dan mulai mencatat apa saja yang dilakukan Kim. Setelah selesai mencicipi tanah itu, Kim yakin bahwa tanah ini tidak punya nutrisi dan kadar nitrogen yang cukup untuk berkebun. Kim mengingat pelajarannya bahwa tegangan tinggi dapat mengubah nitrogen menjadi asam nitrit. Kim mengingat skill yang ada di game itu yang bisa menghasilkan petir. Setelah ide dia dapatkan, ia akan mencoba skill itu. Tapi skill itu harus melukai diri sendiri, baru bisa aktif. Melihat Raja Iblis kesakitan, para jenderal besar yakin bahwa Raja Iblis sekarang lemah. Kim sadar bahwa dia sedang diintip oleh para jenderal besar. Kim pun memaksakan diri daripada harus dikeroyok oleh para jenderal besar karena ketahuan. Sungguh sayang, bukannya petir, namun malah cuma rasa sakit yang muncul. Para jenderal besar tambah yakin dan berani, dan Kim pun tambah panik. Berdiri seorang lelaki dengan pakaian anehnya. Dia mempertanyakan dia ini sebenarnya apa dan siapa. Dan pria aneh itu mencari jati dirinya. Itulah ringkasan dari saya, Mel. Dikarenakan saya cuma mengedit video ini pakai HP dan HP saya panas dan mau meledak loh ya. Jadi saya rasa cukup untuk membahas episode 1 di video kali ini. Oh iya, tidak lelah saya menyarankan Anda sekalian untuk membaca manhwa ini sendiri. Dan untuk Anda yang mager males untuk membaca sendiri, ditunggu saja video saya selanjutnya. Dan jika Anda suka dengan video saya, kasih like, share, dan subscribe sebagai penyemangat saya untuk membuat konten. Oke, sekian dari saya, Mel. Karena saya mau ngudut, capek bro ngedit video ini. Ngudut dulu bro.